subuh jamaah kajian rutin Sabtu subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kenikmatan oleh Allah, masih diberikan keimanan, keislaman oleh Allah, sehingga pada subuh ini kita kembali bisa untuk beribadah, mulai dari sholat sunnah, sholat subuh berjamaah, dan kajian rutin subuh ini. Mudah-mudahan ibadah kita menjadi wasilah segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan jika terdapat jamaah yang saat ini dalam keadaan sakit, semoga segera Allah angkat sakitnya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan bagi jamaah yang dalam keadaan sehat, mudah-mudahan sehatnya dijadikan oleh Allah sehatan afiatan. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya fitin fit dunya hatta akhirah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada subuh ini tergolong sebagai umat baginda Rasul yang kelak mendapatkan jatah syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, insya Allah kalau tidak salah itu benar itu hari Rabu besok kita sudah masuk di bulan Rajab, tanggal 1 Rajab insya Allah itu jatuh di hari Rabu, berarti Selasa malam Rabu ba'da maghrib itu sudah masuk 1 Rajab insya Allah, kalau tidak salah. Benar. Kalau tidak salah ya benar. Jadi bulan Rajab ini merupakan salah satu bulan yang disebut sebagai salah satu bulan hurum. Di dalam Al-Quran, seperti yang kami bacakan di awal tadi, bahwasanya di hadapan Allah, inna iddatasy syuhuri 'indallah isna asyara syahran, di hadapan Allah itu sesungguhnya dalam 1 tahun penuh itu terdapat 12 bulan. Dari bulan apa Pak? Nah, pintar Bapak nih. Muharram. Nanti kadang-kadang Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Agustus, September, Oktober. Kenapa jadi campur? Dalam 1 tahun yang disebut atau 1 tahun ini adalah yang dimaksud 1 tahun kalender Hijriah, mulai dari bulan Muharram diakhiri dengan bulan Dzulhijjah, itu bulan ke-12. Dari 12 bulan tersebut Pak Bu, itu minha arba'atun hurum,
terdapat 4 bulan yang disebut dengan bulan hurum atau bulan haram. Kata baginda Rasul, salah satu mutawaliyatun, 3 di antaranya itu berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah itu bulan 11, Dzulhijjah itu bulan 12, Muharram itu bulan pertama. Urutan 11, 12, 1 urutan itu. Salah satu mutawaliyatun, 3-nya berurutan. Lah yang 1 itu misah dewek, mencar misah dewek, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan keberapa? Bulan ke-7. Ini sudah persiapan di dari rumah. Ini bulan Rajab apa linian? Bulan ke-7 kan? Bulan ke-7. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal. Ini urutan yang paling hafal ini mesti Ruwah, Ramadan, Syawal. Ini paling urutan paling gak bakalan lupa. Kalau habis Ramadan mesti bulan Syawal. Iya. Sebelumnya ruwahan. Tidak pernah keliru yang urutan ini, Pak. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu 12 bulan. Rajab ini salah satu bulan yang haram. Apa maksud dari bulan haram? Yaitu bulan hurmah, bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan. Makanya tidak cuma bulan yang ada penyebutan bulan haram, ada tanah haram, ada Masjidil Haram. Itu tempat yang dimuliakan, tanah yang dimuliakan, masjid yang dimuliakan oleh Allah. Hurmah, dihormati, dimuliakan. Lah bulan juga ada yang Allah muliakan. Ini yang menentukan Allah langsung. 4 bulan ini Allah langsung yang menentukan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satunya Rajab. Lah besok itu tanggal 1-nya insya Allah hari Rabu, berarti mulai hari Selasa malam Rabu, insya Allah setelah maghrib kita sudah disunahkan untuk membaca doa ketika masuk bulan Rajab. Allahumma barik lana fima razaqtana. Soalnya pada makan semua. Udah doa belum tadi, Pak? Belum kan? Hanya doa dulu kita. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Makan. Bahkan bulan Rajab kita makan juga. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Itu doa yang Rasulullah tidak pernah tinggalkan ketika masuk bulan Rajab. Ketika Rasulullah masuk bulan Rajab, Rasulullah tidak pernah ninggalin doa ini. Allahumma ya Allah, barik lana, berkahilah kami fi Rajab, di dalam bulan Rajab, wa Sya'bana, dan bulan Sya'ban setelah ini, wa balighna, dan sampaikanlah usia kami Ramadana, sampai bertemu dengan bulan Ramadan. Lah kalau dibahas doa ini, itu ada sesuatu yang istimewa. Banyak itu yang tersirat di dalam lafaz doa Allahumma barik lana fi Sya'bana.
fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang pertama apa? Kalau kita perhatikan, Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami. Padahal kita ini doa dewek-dewek, gak bareng-bareng. Tapi kenapa lafadznya itu menggunakan Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami? Padahal bapak-bapak seringnya doa dewek itu, tapi bukan Allahumma barik li, ya Allah berkahilah aku. Seharusnya kalau dewek kan Allahumma barik li, ya Allah berkahilah aku. Tapi ini walaupun doa dewek diajarkan oleh Kanjeng Nabi, diajarkan oleh baginda Rasul, Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami. Lah, inilah ajaran baginda Rasul yang begitu istimewa. Kita diajarkan Pak, tidak boleh egois jadi wong muslim. Berdoa itu tidak boleh egois. Sebisa mungkin walaupun kita berdoa dewek, kita juga doakan keluarga kita, doakan sanak saudara kita, doakan tetangga kita juga. Makanya walaupun kita doa dewek diajarkan oleh baginda Rasul, Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami. Ya seakan-akan ya Allah berkahilah aku, berkahilah anak aku, berkahilah suami aku, berkahilah istri aku, berkahilah orang tua aku, berkahilah saudaraku, berkahilah tetangga aku, berkahilah kawan-kawan aku, semuanya Pak. Itu Allahumma barik lana. Tapi kalau Allahumma barik li, ya Allah berkahilah aku, ya sudah selesai. Tapi kalau menggunakan lafaz Allahumma barik lana, banyak itu yang kita doakan. Makanya di dalam kaidahnya, orang kalau ibadahnya bareng-bareng itu semakin ringan daripada yang ibadahnya dewek. Bapak-bapak, ibadah yang dinamakan dengan ibadah puasa Ramadan nanti itu akan terasa lebih ringan daripada puasa sunnah yang dikerjakan dewek-dewek Pak. Walaupun Ramadan itu 1 bulan penuh, kemudian puasanya cuma seminggu 2 kali yang dinamakan dengan puasa Senin Kamis, tapi yang seminggu 2 kali ini terasa lebih berat daripada yang Ramadan 1 bulan penuh. Betul apa tidak Pak? Nah, buktinya bapak-bapak jarang puasa Senin Kamis. Itu berat itu. Kenapa mau berat? Karena dewekan Pak. Tidak bareng-bareng. Yang puasa cuma kita wae, yang puasa tidak banyak. Bahkan di keluarga kita kadang kita dewek yang puasa Senin Kamis. Makanya terasa berat. Kalau Ramadan ini semuanya puasa, di rumah puasa, di luar rumah pada puasa semua, di tempat kerja juga pada puasa, makanya ringan, makanya terasa tidak berat. Nah itu kaidah di dalam ibadah juga seperti itu. Lah doa juga akan semakin kuat jika kita tidak hanya mendoakan diri sendiri, tetapi juga mendoakan orang lain. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu ketika mendoakan orang lain, itu yang balik mendoakan kita itu tidak hanya sebatas manusia, tapi yang mendoakan kita adalah malaikat-malaikatnya Allah. Kalau bapak ibu mendoakan orang lain baik, maka bapak ibu akan didoakan oleh para malaikat. Nah, untung apa rugi Pak? Untung lah, kita mendoakan belum tentu diijabah kalau kita berdoa. Lah kalau malaikat makbul doanya. Karena kalau bapak-bapak ibu-ibu punya hajat, itu doakan orang lain dulu, biar didoakan malaikat. Aku biar didoain malaikat punya rumah, aku nak doain orang lain punya rumah dulu. Nanti orang lain sudah punya rumah, ngapalah aku belum. Fi
Rajab, Allahumma barik lana. Kemudian selain kita diajarkan tidak egois, Rasulullah mengajarkan itu meminta keberkahan, tidak meminta kekayaan, tidak meminta kemakmuran, tidak meminta kesehatan, tapi yang Rasulullah ajarkan adalah meminta keberkahan. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami. Kenapa Rasulullah tidak mengajarkan ke kita menggunakan ya Allah semoga di bulan Rajab ini aku banyak rezeki, ya Allah semoga di bulan Rajab ini urusan aku lancar, oh ya Allah semoga di bulan Rajab dan Sya'ban ini aku dapat rezeki nomplok. Kenapa Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu? Bahkan Rasulullah tidak mengajarkan ya Allah semoga aku di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini sehat badannya. Tapi yang Rasulullah ajarkan ya Allah mudah-mudahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban engkau berikan keberkahan. Karena semua itu tidak ada artinya kalau tidak ada barokahnya. Duit itu gak ada artinya di hadapan Allah kalau gak ada barokahnya. Jabatan setinggi apapun kalau gak ada barokahnya, gak ada apa-apanya di hadapan Allah. Sehat sama, kalau gak ada barokahnya, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah kesehatan kita. Makanya kita minta ke Allah, diajarkan oleh Rasulullah kalau kita pas punya duit di bulan Rajab dan Sya'ban, mudah-mudahan duit kita, harta kita itu menjadi duit dan harta yang barokah. Ziyadatul khair, barokah itu menambah kebaikan. Kalau kita diberikan kesehatan di bulan Rajab dan Sya'ban, mudah-mudahan sehat kita ini sehat yang barokah, ziyadatul khair yang menambah kebaikan. Kalau kita dikasih jabatan, diamanai jabatan sama Allah, mudah-mudahan di bulan Rajab dan Sya'ban ini itu juga menjadi amanah yang barokah, yang mendatangkan kebaikan, yang menambah kebaikan di hadapan Allah. Nah ini makanya sesuatu yang tidak barokah itu sebenarnya tidak bernilai di hadapan Allah. Duit sebanyak apapun kalau tidak barokah itu nggak ada artinya di hadapan Allah. Kalau ibu-ibu pilih yang barokah apa tidak barokah, Bu? Kalau disuruh milih duit 10.000 barokah apa 10 juta tidak barokah? Nah, bingung kan? Mikir kan? Katanya tadi pilih yang barokah. 10.000 barokah, sama di sampingnya ada 10 juta tidak barokah. Mana yang diambil, Bu? Mulai bingung. 10.000 bakso baiklah banyak yang 12.000. Tidak barokah, tapi kok banyaknya 10 juta ini. Mana kira-kira ya kalau disuruh milih 10.000 atau 10 juta yang diambil, Bu? 10 juta barokah. 10 juta lah. Jadilah tidak apa-apa, nanti tobat setelah ini. Habis ngambil yang 10 juta banyak-banyak istighfar. Begitu kan kelakuan ibu-ibu itu. Jadi Bu, Pak, pokoknya apapun yang tidak barokah di hadapan Allah itu tidak ada artinya sebanyak apapun. Karena sesuatu yang kita lihat, yang kita anggap sedikit, belum tentu itu sedikit di hadapan Allah. Yang kita anggap secara kasat mata banyak, belum tentu banyak di hadapan Allah. Itulah kadang kita tertipu seperti itu. Makanya ujian barokah itu kan
dengan perkara yang tidak kasat mata. Namanya keberkahan itu nggak bisa dilihat, Pak. Keberkahan itu tidak bisa kemudian langsung dilihat berbarokahnya. Makanya ini ujian keimanan. Oleh sebab itu masalah keimanan di dalam Al-Quran itu pertama kali itu Allah sandingkan dengan perkara yang tidak kasat mata. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kata iman, perkara iman Allah sandingkan pertama kali dengan yang gaib, yang tidak kasat mata. Salah satunya yang masalah barokah seperti ini. Yang kelihatan kan duit itu 10 juta sama 10.000. Barokahnya tidak kelihatan. Kelihatannya duit sedikit 10.000, duit banyak 10 juta. Karena nggak kelihatan yang barokah, kadang kita milih yang 10 juta. Itu ngapalah contohnya beratnya 10.000 sama 10 juta. Coba 5 juta sama 6 juta baik. Itu kan memang milih 5 juta yang tidak barokah atau 6 juta yang barokah. Ya 6 juta lah udah banyak barokah. Kalau ada pilihan ketiga yang banyak dan barokah. Makanya setiap kita sholat duha itu doanya di akhir ini, wa in kana haraman fatahhirhu. Ya Allah, kalau ada yang haram masuk ke rezeki kami, yang tidak kita ketahui ataupun yang kita ketahui, yang kecil, yang besar, yang sedikit, yang banyak, sucikan biar barokah, kan gitu. Makanya akhirnya kan di situ, ya Allah, wa in kana rizqi fis sama fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assarun fayasirhu wa in kana ba'idan fa'aqaribhu wa in kana qalilan faqathirhu. Sudah diminta semua, kalau di langit turunkan, kalau di bumi munculkan, tunjukkan, kalau susah mudahkan, kalau jauh dekatkan, kalau sedikit perbanyak ya Allah. Lah itu semua sudah diminta, ditutup dengan wa in kana haraman fatahhirhu. Kalau semua itu ada sedikit saja yang haram, ada nyempil sedikit yang haram, sedikit atau banyak ya Allah, mudah-mudahan engkau sucikan. Kan selesai Pak. Nah, jadi barokah. Luar biasa kan doa sholat duha itu. Apa enggak Pak? Nanti saya catatkan, saya share di grup itu. Itu bagus. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian di bulan Rajab ini selain doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan, itu kita diperintahkan untuk memperbanyak istighfar di bulan Rajab. Itu yang pertama. Ada satu riwayat mengatakan Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Kata baginda Rasul, Rajab syahrullah, Rajab itu bulannya Allah. Artinya ada hak Allah di situ. Kita sebagai hamba disuruh memperbanyak meminta ampun kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara beristighfar 100 kali. Lafadznya Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku, warhamni kasihinilah aku, wa tub alayya dan terimalah taubatku. Ini yang ngucapin pertama kali baginda Rasul. Padahal baginda Rasul ini manusia maksum yang dijaga Allah, tidak punya dosa. Kalaupun seandainya melakukan khilaf, itu langsung diampuni, langsung dihapus dosanya oleh Allah.
Manusia yang begitu sempurnanya, yang tidak punya dosa, yang dijamin surga dan surganya paling mulia saja, itu masih mengucapkan Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, kasihinilah aku, wa tub alayya, dan terimalah tobatku. Padahal Rasulullah ini sudah dijamin masuk surga, Pak. Tapi masih seperti itu kalimat Rasulullah, bukti bahwasanya suri tauladan yang luar biasa. Lah kita bukan siapa-siapa, Nabi bukan, belum jelas nasibnya. Tapi kadang disuruh istighfar masih susah niat. Lagi itu Abu Hurairah, salah satu sahabat Nabi, Pak, itu punya tali panjang yang dibikin simpul. Abu Hurairah itu, Abu itu bapak, Hurairah itu kucing. Abu Hurairah itu bapak kucing. Makanya bapak-bapak yang hobi melihara kucing namanya Abu. Kalau itu Ummu Hurairah. Ya ibu gitu. Mana Abu Hurairah? Itu rumahnya di belakang yang banyak kucing. Gitu. Jadi Abu Hurairah salah satu sahabat Nabi ini punya tali panjang, dikasih simpul, dibikin simpul sebanyak 1000. Itu beliau gunakan untuk beristighfar sebelum tidur. Sebelum tidur wae, Pak, beliau itu sebelum tidurnya wae beliau itu beristighfar 1000 kali pakai simpul itu. Nah, kita kemudian sekarang ada itu tasbih, bukan tali tasbih, paling 33 yang agak panjang, yang panjang 99, 101 sama 102 sama yang besar-besar tuh. Tuh aja yang 102 atau 99 wae, Pak, sebelum tidur, belum sampai 99 kita udah tempal. Udah gak bunyi itu, belum sampai itu selesai tasbih muter sekali itu udah lupa, itu udah jatuh dari tangan. Lah Abu Hurairah itu tidak pernah tidur sebelum beliau itu beristighfar 1000 kali. Itu luar biasa. Memang wali-walinya Allah seperti itu, Pak, begitu hebatnya. Makanya beliau sangat dekat. Makanya yang namanya kekasih-kekasihnya Allah itu begitu dekatnya dengan Allah, minta apapun diijabah sama Allah. Lah mau tidur saja 1000 kali, kalau belum 1000 belum tidur beliau. Itu pakai tali disimpul 1000 kali, 1000 simpul itu. Hanya bapak-bapak habis ini belilah tali rafian. Iya, disimpul banyak-banyak, dipakai pas tidur banyak-banyak. Jangan dipakai untuk gantung ya. Setelah itu istighfar di bulan Rajab, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ya paling tidak kalau tidak mampu sebanyak itu, pokoknya kalau lagi di bulan Rajab perbanyak istighfar. Kalau tidak hafal yang Rabbi firli warhamni wa tub alayya, ya astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Yang ketiga, di bulan Rajab kita diperintahkan wa minal hurumi fasum, untuk memperbanyak puasa sunnah. Jadi di bulan Rajab kita sudah diperintahkan untuk memperbanyak puasa sunnah. Yang pertama, karena Rasulullah SAW mengatakan wa minal hurumi fasum, kalau kalian masuk di bulan-bulan yang mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, perbanyaklah puasa sunnah. Perbanyaklah puasa sunnah. Ada kaidahnya gini, ada makalah yang menyebutkan bulan Rajab ini bulan nanam, bulan Syaban ini bulan menjaga tanaman.
bulan Ramadan bulan panen. Kenapa kok gitu? Ada makalah seperti itu. Karena mulai bulan Rajab ini kita suruh nata hati, nata amaliyah kita untuk nanti panen di bulan Ramadan. Kita sudah diperintahkan untuk memperbanyak puasa sunnah, kemudian untuk beribadah, menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan, dan kemudian meningkatkan ibadah-ibadah kita karena di bulan yang mulia itu mulai bulan Rajab kita suruh berlatih di situ. Berat karena awalnya mengawali sesuatu yang baik itu berat. Puasa awalnya berat. Nah, kalau sudah berpuasa, sudah bangun tahajud, sudah qiyamul lail di bulan Rajab, sudah banyak sedekah di bulan Rajab, dijaga itu tanaman itu. Kalau sudah ditandur, sudah ditanam, dijaga. Di bulan Sya'ban, di bulan Ruah tetap dijaga. Nanti kalau di bulan Ruah masih dijaga, maka di bulan Ramadan Bapak Ibu itu ibadahnya tidak terasa berat lagi. Itulah kenapa disebut bulan Ramadan itu bulan panen. Tapi kalau kita puasanya mulainya bulan Ramadan, itu Ramadan pertama biasanya panas ya. Keluar dikit Pak, Masya Allah, sore-sore sudah banyak itu dogan campur perhatian, cak balas dendamnya itu pertama kali puasa itu. Iya, karena pertama kalau sudah dilakukan jauh-jauh hari menjadi kebiasaan, paling tidak mulai bulan Rajab ini, nanti bulan Ramadan sudah biasa-biasa wae Pak, tidak terasa segala macam, tidak terasa beratnya itu puasa, tidak terasa beratnya kita sedekah, tidak terasa beratnya qiyamul lail. Itu tinggal panen ibadah, karena ibadah yang kita lakukan tanpa merasa terbebani, potensi diterima pahalanya di hadapan Allah itu lebih besar daripada yang kita lakukan tapi masih merasa terbebani. Nah, seperti itu. Makanya di bulan Rajab nanti masuk sampai nanti bulan Sya'ban itu diperintahkan untuk membaca doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Makanya kita disuruh sampai wa balighna Ramadan, karena tidak semua orang yang bertemu dengan bulan Sya'ban, bertemu dengan bulan Rajab, usianya mesti sampai bulan Ramadan, belum tentu. Dia sudah nanam di bulan Rajab, sudah menjaga amaliyahnya di bulan Sya'ban, belum tentu ketemu sama bulan Ramadan. Makanya kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita benar-benar dipertemukan dengan bulan Ramadan setelah melalui ibadah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan kita benar-benar usianya disampaikan oleh Allah untuk beribadah di bulan Ramadan.